Setelah aset-aset yang kita butuhkan itu sudah kita masukkan ke dalam Unity, maka selanjutnya kita bisa mulai untuk memasukkan beberapa gambar yang kita butuhkan ke dalam scene kita. Nah, jadi yang di sebelah kiri, ya, window yang sebelah kiri ini ada namanya scene. Ini adalah scene dari game kita. Ini adalah world game kita. Ya, sedangkan kotak yang putih ini adalah area yang dirender oleh kamera sehingga muncul di dalam window game ini. Nah, jadi contohnya, misalnya kalau kita mau masukkan background, ya, kita bisa langsung drag and drop saja dari aset background ini, kita drag ke dalam window hierarchy atau ke dalam window scene. Kalau ke dalam window scene, teman-teman bisa lihat langsung di sini ada gambarnya. Di sini saya klik, masih saya tahan, atau saya masukkan ke dalam hierarchy. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita masukkan ke dalam hierarki, maka teman-teman di sini bisa lihat bahwa saya memiliki satu objek baru selain main kamera. Main kamera ini default objeknya sudah ada. Ini digunakan untuk merender atau melihat isi scene dari game kita. Kemudian di sini saya ketambahan satu objek lagi dengan nama background day. Ya, di sini supaya lebih rapi kita rename saja. Untuk rename-nya teman-teman bisa klik kanan rename atau tekan F2 ya. Jadi diklik dulu sekali, kemudian tekan F2. Kita beri nama background. Oke. Nah, kalau teman-teman melihat di dalam scene yang teman-teman buat, by the way ini namanya scene ya, sample scene. Kalau ada tanda bintangnya, itu artinya filenya belum di save, sehingga kita perlu save ya scene ini dengan menekan tombol Ctrl S aja. Ya, Ctrl S dia akan save scene-nya. Oke, kemudian kalau di sini kita lihat background-nya ini terlalu kecil ya teman-teman ya. Nah, untuk itu kita bisa memperbesar background-nya atau melakukan zoom di kameranya. Nah, karena semua objeknya ini relatif sama ya ukurannya, maka supaya kita tidak repot meresize semua filenya ya, di sini kita zoom saja kameranya ya. Nah, teman-teman bisa klik objek kamera, main kamera ini. Kemudian di sebelah kanan di bagian inspektor, teman-teman bisa lihat di sini ada parameter yang namanya size. Ya, kita bisa kurangi size-nya sampai background yang di bagian game ini menutupi satu screen. Jadi ini saya klik. Kalau misalnya teman-teman hover di bagian size-nya, maka kursornya berubah jadi panah ke kanan kiri. Teman-teman bisa klik, tahan, kemudian geser kanan kiri untuk mengubah value-nya. Seperti ini ya. Jadi misalnya saya sudah cocok dengan ukurannya size-nya 2,48. Oke. Atau supaya bulat misalnya kita buat 2,5 seperti itu ya. Jadi ini ukuran kameranya kita ubah size-nya menjadi 2,5. Oke. Kemudian selain kita memasukkan background, kita juga ingin coba memasukkan base. Ini adalah tanahnya. Nah, karena ini tanahnya masih di atas ya, kita perlu turunkan ke bawah. Untuk itu kita bisa ke bagian scene, ke window scene, kita zoom sedikit. Kemudian di kiri atas ini ada tools yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan objek yang sedang kita pilih sekarang. Contoh di sini namanya base ya. Saya rename ya supaya B-nya lebih huruf besar ya. Seperti ini. Kemudian untuk memindahkan objek ini kita bisa menggunakan tools move di sini, move tools. Tinggal diklik saja teman-teman. Kemudian akan muncul panah warna merah dan hijau seperti ini. Ya, by the way untuk toolsnya itu untuk move tool itu ada yang nomor 2 ini ya, bagian yang ada icon panah atas bawah kiri kanan. Diklik kemudian kita bisa drag objek ini ke bawah. Nah teman-teman untuk menggeser view dari scene ya, teman-teman bisa scroll klik atau klik tengah di mouse-nya sambil ditahan ya untuk pen atau menggunakan tools ini yang gambar tangan ini ya. Ini untuk menggeser view scene kita. Nah, balik lagi tadi untuk menggeser base, kita menggunakan move tools, ini kita geser ke bawah sampai bagian gamenya, ini base-nya
sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misalnya mau base-nya cukup tinggi ya segini oke. Tapi kalau misalnya kita mau turunin lagi sampai segini pun tidak masalah. Ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja kira-kira base-nya itu butuhnya setinggi atau serendah apa. Ya, misalnya saya rasa base-nya cukup segini, oke, maka saya tinggalkan base-nya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ingin memasukkan pipe-nya, jadi kita drag and drop si pipe green ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pipe-nya ini sudah kita masukkan ke dalam hierarki, tapi tidak muncul di dalam game maupun di dalam scene. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bayangkan ketika kita meletakkan kertas, ya, kertas itu ketika kertas yang besar kertas yang kecil kita timpa dengan kertas yang besar, maka kertas kecilnya kan akan ketutupan ya, nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu, setiap kali kita memasukkan gambar atau sprite ya di sini, kita perlu tentukan urutannya itu yang mana duluan yang muncul. Atau mana yang di atas, mana yang di bawah. Nah, pada contoh game ini, untuk background, dia kan ada di paling belakang ya. Untuk base, itu ada di depannya background. Ya. Nah, untuk mengatur urutannya, teman-teman bisa klik salah satu, contoh misalnya di background ini. Ini saya klik, kemudian pilih inspektor. Di sini ada yang namanya order in layer. Ya, kita bisa ubah nilainya. Ya, untuk background karena di belakang ini saya biarkan 0. Untuk base ini saya jadikan nilainya 1 dan pipe green menjadi 2 misalnya. Nah, tapi kalau teman-teman turunkan pipe-nya, teman-teman akan melihat bahwa ini pipe-nya berada di depan base-nya. Ya. Sehingga ini urutannya harus kita balik. Jadi pipe-nya yang nomor 1, base-nya yang nomor 2. Jadi base-nya itu ada di depan pipe-nya. Sehingga posisi pipe-nya itu ada di belakang base-nya. Seperti itu ya. Untuk pipe ini kita menggunakan dua pipe ya. 2 sprite. Maka kita bisa duplicate saja. Ini pipe green-nya teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih duplicate. Ya, kemudian satu lagi saya mau taruh atas. Nah, tapi arahnya kan sama-sama ke bawah nih. Sama-sama ke atas ya pipe-nya ya. Nah, kalau teman-teman mau membalik ya gambar ini, teman-teman bisa lihat di bagian sprite renderer ini ada flip X dan flip Y. Ya, jadi untuk flip X ini flip secara horizontal, sedangkan flip Y ini flip secara vertikal. Nah, sekarang jadi pipe-nya terbalik gitu ya, seperti ini. Oke, nah untuk pipe-nya ini ada posisi ini di bagian transform ini saya biarkan dulu 0. Yang atasnya juga, yang bawahnya juga 0 ya. Oke, nanti ini kita atur lagi. Kemudian untuk sprite selanjutnya adalah kita menggunakan yang yellow bird mid flap ini. Ya. Nah untuk birdnya ini kita buat di order layer ke berapa nih? Kalau untuk base-nya tadi 2, maka ini kita ubah menjadi 3. Sehingga dia akan selalu berada di depan. Seperti itu ya. Jadi sampai sini kita masukkan dulu aset-aset apa saja yang kita butuhkan. Kemudian kita rename sesuai dengan namanya. Jadi ini misalnya pipe. Ya, kita beri nama pipe. Yang ini pun sama. Nah, untuk pipe ini karena ada 2 yang sama, maka kita bisa bedakan misalnya yang ini adalah pipe top ya. Jadi saya beri nama pipe top, yang satu lagi pipe bottom. Sehingga kita tidak bingung nantinya. Ya, mana yang atas, mana yang bawah. Untuk ini juga saya beri nama bird saja biar tidak terlalu panjang ya. Seperti ini. Jadi sampai sini kita sudah memasukkan aset-aset sprite untuk gamenya yang kita butuhkan ke dalam hierarki kita. Sekian untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi berikutnya.